Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa malam hari ini Gusti. Kula nyuwun ridho panjenengan agar kami dalam memulai ngaji nanti kami mendapatkan nikmat yang sesungguhnya, itu nikmat ilmu, nikmat seduluran, nikmat konco, dan berkah manfaat intinya. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dulur, keindahan malam hari ini kurang tepat kalau kita tidak gagah. Karena ini bulannya adalah bulan Kemerdekaan. Bulan kemerdekaan. Sejarah diteriakkan di berbagai daerah ketika dari daerah Jakarta sana Bapak Proklamator yaitu Bapak Soekarno-Hatta siarkan langsung lewat radio. Seluruh Indonesia teriak gembira. Dan kagetnya Jepang pun langsung luluh. Tapi di menjelang depan kita masih wajib menjaga agar kemerdekaan ini tetap terpatri di antara kita. Maka dulur, sebelum niat kulolan panjenengan saya minta satu bacaan surat Al-Fatihah. Insya Allah niat kulolan panjenengan nanti Allah ridhoi dan nantinya nancep njero kolbu kulolan panjenengan dan berkah manfaat. Al-Fatihah. Jangan kau pernah sandarkan pundakmu kepada laki-laki yang salah. Karena nanti kamu akan lengah. Entek kabeh orang mau entek njupun entek jeru. Kukut. Nah, malam hari ini kita panggil beliau yuk. Oh langsung dipanggil? Iya. Oke. Atau gimana? Atau kita cerita indah dulu. Beliau berenang ngajinya pendek. Jangan. Jangan toh. Nah, kita panggil langsung yuk. Ayo Sofi kita panggil Ustadz kita. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mas-mas dan mbak-mbak tobater sekalian. Baik, pada malam hari ini kita akan panggil Ustadz kita yaitu Ustadz Kiai Haji Fahru Rozi MAG. Semoga beliau. Semoga beliau. Semoga. Piemu. Aduh. Monggo Bapak Rozi kami haturkan ke panggung karena waktunya sudah menunjukkan 9:20. Tepuk tangan buat Pak Rozi, monggo. Malam hari ini temanya keren banget dan beliau sudah kafah tentang sebagai orang tua. Wah. Beliau itu panjang sekali keliling ronorene sebagai ayah dan anaknya tetap cinta. Nah, tip-tipnya apa nanti kita dengerin prolognya dulu, monggo. Baik, tema pada malam hari ini tidak jauh dari kehidupan kita, terutama para kita anak yang membutuhkan seorang peran ayah. Fadilas ini di kalangan anak muda Ustadz, anak yang tumbuh tanpa seorang ayah. Seperti kurangnya atau tidak adanya peran figur seorang ayah yang signifikan. Padahal Ustadz, bahkan di dalam Al-Quran saja, dialog antara ayah dan anak lebih banyak daripada dialog ibu dan anak. Salah satunya yang saya ambil dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 132, yang artinya, dan Ibrahim mewasiatkan ucap itu kepada anak-anaknya, demikian pula Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Lalu Ustadz, apa yang perlu kita siapkan sebagai seorang ayah dan calon ayah? Dan bagaimana secara agama peran ayah itu? Dan mungkin bisa dijelaskan secara detail nantinya bagaimana Rasulullah menjadi sosok ayah yang dapat dicontoh bagi kami calon ayah dan suami nantinya. Baik, mari kita bahas tuntas bersama Ustadz Kiai Haji Fahru Rozi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Lali, mau ngomong apa? Terlalu cepat ya Ustadz. Ini saya manggilnya Ustadz atau Abah atau Sakarmu lah. Mortuo. saya panggil Mbah. Kuanen nih. Mas, beleh. Mun kelewat Pak ning mun sapar Pak. Saya panggil Pak Ustadz mawon J.
Jadi kita membahas bagaimana peran seorang ayah terhadap mendidik seorang anak, Ustadz. Kadang kan zaman sekarang ini banyak anak-anak yang kurang perhatian, kurang didikan dari seorang ayah. Kadang tuh ayah mesti gini, bapak kan cuma tugas nyari nafkah. Jadi kenapa juga harus berperan penting sama mendidik anak gitu, Ustadz. Nah, mindset itu tuh bisa saja nantinya bakal merusak bagi calon-calon bapak-bapak ini. Nah, bagaimana tips dan agar fatherless ini tuh enggak berkelanjutan gitu fenomena ini, Ustadz? Oke. Pertanyaan saya sebelum mulai satu aja. Nabi Muhammad fatherless enggak? Biar Nah, ya, itu pertanyaan dia. saya satu itu aja. Nah, iso jawab tak teruskan ora bubar wae lah. Nah, itu kan mau dibahas di sini, Ustadz, maksudnya gitu. Lah ya aku kan mau ngomong peran ayah begini aku tak takon. Rasulullah Nabi Muhammad itu fatherless enggak? Nggak tahu. Lah kowe iki Iya. sejarah apa ora? Nabi Muhammad bapaknya namanya siapa? Kok coba kok pucet iki malah. Bapaknya Nabi Muhammad siapa Abu namanya? Thalib. Abdullah. Abdullah. Thalib wah blay iki. Saking groginya, Ustadz, jadi ngeblank. Kowe grogi kok ya dadak rene ya ngopo ya. Golek sing ra grogi ora sing. Aku takon, bapaknya Nabi Muhammad namanya? Abdullah, Abdullah. Pernah mengasuh Rasulullah? pernah. Oh pernah, wah belai, wah iki remo iki ya. Kowe nek mlebu kubur malaikat wegah nyiksa kowe ya. Wis ki kelas berat ngono to. Waduh iki piye santai wae. Wis wani rene ditakoni. Wis tau ikut dari sini ta sebelum-sebelumnya? Ampun. Nah, wis ngerti kelakuanku to. Nah ya. Ah iya kowe lah kok. Lah wis ngerti ngono kok ya wani ya jalan. Aja pucet masuk angin. Mas goleki kerian Mas. Kita baleni ya. Enggak apa-apa ya sekalian melatih mental ya, tenang. Aja ngompol lo ya. Ya. Boten. Nabi Muhammad ayahnya namanya Abdullah. Abdullah pernah mengasuh Rasulullah? Tidak, Tidak, kenapa? karena meninggal di saat Nabi Muhammad belum lahir. Ya. Nabi Muhammad belum lahir. Terus Nabi Muhammad jadi orang hebat enggak? Jadi, Dengan bantuan ayah enggak? boten. Lah ya terus masalah ya apa sih? Iya toh? Ora ana masalah apa-apa toh? Iya. Berarti kowe mau cerita ngecipris jadi ora ana manfaate blas yakin ya. Ya, sekarang masalahnya apa? Masalahnya zaman sekarang kan Pak Ustadz. Loh. Ada fenomena seperti itu, terutama itu terjadi pada saya juga. Yo, nak masalah pribadimu juga ini tuh Mbak. Nah itu, cuman mau memperbaiki, walaupun saya seorang anak ya. Ya. Maksudnya mau memperbaiki itu mau ganti ayah atau gimana? Udah menyadarkan ayah saya. Oh, selama ini Kewanan bapakmu- nih Pak. Wah lagi. Berarti bapakmu selama ini mabuk? Boten, Oh, boten. bukan. Nah. Kau belum sadar? Bapakmu nonton budrek lo yakin? Gimana? Jadi Nabi Muhammad kan nggak pernah lihat ayahnya. Tapi kemudian sukses itu. Ya kan? Ya. Nah, terus masalahmu apa? Bubar kan itu? Iya, lo ini gaya tema aku bisa jelasin lo ini. Iya, Saya mah ikut bingung. iya. Itu cuma ikut temanya malam ini. Lo belayu gini iki. Hanya ngikuti arus ya? Iya. Ya. Nah, padahal mau aku neng kono ada tulisan yang ngikuti arus itu namanya sampah. Iya.
Ya, berani melawan arus enggak? Insya Allah berani. Berani, berarti temanya ganti aja. Lah ya kan? Sampai tadi cerita, fatherless itu begini-begini, perhatian ayah kurang, akibatnya anak begini-begini. Saya mulainya dari satu saja. Nabi Muhammad itu ada didikan langsung dari ayah enggak? Jawabanmu tidak ada, karena ayahnya sudah tidak ada sebelum lahir. Ada masalah enggak dengan beliau? Nyatanya memimpin dunia itu? Jangan-jangan ayahnya enggak penting. Justru penting, Pak. Loh nyatanya Nabi Muhammad tanpa ayah beres kok. Ya toh? Nabi Isa tanpa ayah beres toh? Iya toh? Diskakmat ini. Lah ya. Lah terus masalahmu apa gitu loh itu ya. Ya kan? Loh iya. Tapi kan Nabi Muhammad juga sosok ayah ya, Ustaz. Iya enggak, maksudnya katanya kalau kalau fatherless anaknya akan begini. Tapi nyatanya Nabi Muhammad tidak ada masalah, Nabi Isa juga tidak ada masalah. Dua-duanya tidak langsung dididik oleh ayahnya. Ya kan, tapi menjadi rasul, menjadi orang-orang hebat. Jadi kalau kamu ingin punya orang hebat, usah Anda punya ayah. Piye? Berani enggak bikin kesimpulan begitu? Ada, tapi karena belum izin tapi enggak saya sebut, ada rektor di kota Semarang itu lahir di panti asuhan. Yatim piatu, enggak pernah lihat ayahnya, enggak pernah lihat ibunya, jadi profesor dan jadi rektor itu. Yang lihat bapaknya jadi ibunya malah tukang sapu. Jadi sebelumnya apa masalahnya? Ini kayak saya di sidang skripsian gini. Baru semester 3 loh padahal. Iya. Lah kok wani MC? Iya. Oh ini kumpulan kelas berat pokoknya ini gitu. Iya. Ya, saya acungi jempol Mbak. Mbak namanya siapa? Sofia. Siapa? Sofia. Sopian. Biasanya dipanggil Sopi, Pak. Oh, Sop enggak apa-apa. Sophia. Oke. Jadi kalau kemudian kita menghadapi cerita panjang begitu, lalu kemudian dihadapkan dengan fakta, ya kan? Bukan lagi, tadi kan ide, masih bisa ide. Kalau yang ini jelas fakta. Nabi Muhammad tidak ketemu ayahnya, jadi orang hebat. Nabi Isa tidak melihat ayah, juga hebat. Lalu masalahnya apa? Tapi begini-begini, nah ini maka kemudian kita bicarakan kalau muncul anggapan begini, kemudian dihadapkan fakta begini, lalu gimana kita menghadapinya? Nah, saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Sedulur semuanya, hari ini temanya cukup menarik, bersyukur kepada Allah karena malam hari ini bisa ketemu dalam keadaan sehat walafiat, karena ini suasananya masih kampus, masih libur, ya mungkin sebagiannya masih ada di kampung halaman. Ya, kalau saya kemarin perwalian dengan mahasiswa, itu ada yang WA ke saya, Pak saya nggak berani ke Semarang. Ya, kenapa? Saya nggak berani naik motor. Ya, naik kereta atau Mbak? Saya nggak bisa naik kereta. Lah kenapa? Nggak punya uang apa? Ya wis lah. Akhirnya kita perwalian dengan online dari jarak jauh. Ya, maklumi. Ya, maka kemudian malam hari ini biasanya ramai, mungkin agak berkurang, ya sebagainya mungkin lagi ada di rumahnya masing-masing. Mungkin mengikuti ini di streaming kan? Iya. Ya. Mudah-mudahan ya sempat mengikuti. Oke, selanjutnya salat salam kita sampaikan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi saya diingatkan Pak, pengajar sekarang ini santren delik maksimal jam 9. Harus selesai. Sekarang tinggal 10 menit ya. Ya tidak masalah lah. Hari ini kita disodori fakta-fakta, hasil-hasil penelitian yang menunjukkan salah satunya mengatakan Indonesia itu termasuk 10 besar negara yang fatherless. Ya, luar biasa.
Kita prestasi sing aneh-aneh iki mesti ning dhuwur kok. Ya kan korupsi paling tinggi, ya kan? Pokoknya maksiat paling dhuwur, pokoknya Indonesia itu nyeneng buat ya. Ya kan? Dan kita harus bangga menjadi orang Indonesia. Ya, enggak usah pengen jadi bangsa lain. Ya, Indonesia itu, saya ulangi, meskipun dengan banyak masalah yang kita hadapi, tapi Indonesia itu luar biasa. Eropa, daratan Eropa itu satu daratan, banyak negara, Indonesia ribuan pulau, satu negara. Luar biasa. Enggak ada negara yang kayak Indonesia. Eropa itu satu daratan, tapi terpisah-pisah dalam banyak negara. Sehingga kita itu pergi antar negara kalau di Eropa, cukup naik kereta. Ya, naik kereta nanti masuk perbatasan negara lain. Ya. Mereka hanya bisa bersatu dalam mata uang. Ya kan, selebihnya nggak bisa. Ya, mata uang euro menyatukan mereka, tapi selebihnya enggak. Ya karena mereka satu daratan, tapi banyak negara. Indonesia ribuan pulau, tapi malah dalam satu negara. Dasar. Ya. Timur Tengah itu satu bangsa, tapi banyak negara. Itulah kenapa Israel berani menghajar Palestina. Karena ketika ditanya, Mas Israel, sampean kok wani mbek Palestina, wong Arab, padahal Anda itu dikepung 14 negara Arab. Kenapa Anda berani? Anda satu kok berani dengan 14. Jawabannya santai. Kami berani karena mereka 14. Coba kalau mereka satu, kami habis. Ya, karena mereka 14, jadi kami tenang. Mereka tukaran dewi memang enggak. Ya, makanya dia berani satu melawan 14. Karena yang 14 itu disatukan susah. Coba ke mereka satu lawan satu, Arab, Israel, kami hancur. Hitung-hitungannya itu Arab itu misalnya, maaf ya, Uni Emirat Arab, Qatar dan lagi Arab Saudi dan macam-macam itu kumpul urasah perang nganggo senjata. Rakyat mereka itu nguyuh bareng dengan Israel bareng. Ya, Israel kelep kasinan kabeh. Iya. Tapi maaf, mereka Israel berani karena mereka justru menghadapi tenang saja. Mereka 14, orang iso rukun orang aku dia begitu. Tapi kalau mereka satu, kami habis begitu, kata Israel. Ya, begitu. Mereka satu bangsa itu menjadi banyak negara. Indonesia itu bersuku-suku bangsa tapi menjadi satu Indonesia. Membanggakan itu. Iya. Indonesia itu kan berpuluh-puluh kali besarnya dibanding Jepang. Nah kan, sudah begitu Jepang itu enggarono masalah sedek bunuh diri, masalah sedek bunuh diri. Semakin habis orangnya. Beda dengan awake dhewe itu, bertumpuk-tumpuk masalah udut tok. Ya ada. Itu ora bunuh diri belas kok. Neng pojokan kelepus, napa bos? Ngeluh. Tapi ora bunuh diri belas kan gitu. Iya. Pokoknya Indonesia itu prestasinya nyenang gitu. Iya, dalam banyak hal. Oh iya, termasuk dugaan bahwa setelah tsunami Aceh dulu, itu orang menghitung akan banyak orang gila di sana. Tapi enggak ada satupun orang gila di sana. Kepasrahannya kepada Yang Maha Kuasa itu luar biasa. Sehingga mentalnya kokoh, kuat. Iya. Dan itu maka ketika kemudian Indonesia dimasukkan ke dalam 10 negara yang fatherless, yang kemudian peran seorang ayah itu kurang hanya gara-gara maaf semua orang kita kan sistem masyarakat kan sistem patriarki di mana laki-laki harus keluar mencari nafkah. Iya. Makanya kan ada nasihat itu kalau jadi anak laki-laki siaplah. Iya. Wanita itu umur 19, 20, 21 enggak kerja masih tenang. Laki-laki ya untuk dapat dicintai laki-laki harus bekerja. Wanita tidak harus bekerja. Ya kan? Lu berarti materi? Enggak. Memang duit gak dibawa mati, tapi tanpa duit rasanya kayak mati ya. Ya, iya. Oh betul loh Andriani. Iya. Iya. Oh, iya. Makanya kemudian di situ akhirnya seorang ayah harus kemudian keluar sampai kadang berangkat pagi. Ya bahasa guru saya itu dulu orang laki-laki itu kalau kemudian bekerja dalam rangka mencukupi kebutuhan keluarga, mangkate bareng mulai maling, mulai bareng mangkate maling. Ya. Ya kalau zaman dulu kan maling mangkate kan bar maghrib. Lagi wong kerja sing tenan kayak mulai. Berangkatnya maling mulai kene mangkat kerja. Sehingga frekuensi ketemu dengan anak-anak itu semakin jarang ketemu. Iya. Dan generasi dulu yang seusia saya nyaris gak ada satupun yang nyalahke wong tua. Ya memang menyadari bapakku memang
Ngono niku, isone ngono kuwi. Iya, kalau kesel ngamuk kan biasa kan begitu. Iya. Iya, ning dalan, iya mohon maaf yang kalau sebagai anak perhatikan ayahmu, kalau sebagai wanita perhatikan suamimu. Wong lanang ki nasibe rada rekoso ning Indonesia itu. Ya kan, cilik nakal diamuk mbokne. Gede nakal diamuk gurune. Kerja masalah diamuk bose. Nikah diamuk bojone. Mati diajar malaikat. Ora rekoso banget to. Iya kan? Ngono saya tegel mbok salahke Mbak Jaja kan. Anake melu nyalahke, bapakku mari ra genah. Udah. Iya. Iya kan? Laki-laki ning Indonesia iku rekoso. Mulane aja mbok salahke, mesake yakin. Iya. Fatherless ora ngopeni aku blas. Lho kowe iso gede itu ya karena bapakmu kok. Iya kan? Lho sampai untuk menjadi janin itu lho, perjuangan bapak kan luar biasa. Lho wong wedok kan lekar meneng rampung kan gitu lah. Lho kan gitu loh. Iya, lho kok berarti piye to Acrah? Wong lanang harus butuh perjuangan. Ngono ki ya rampung ana cuti hamil, ora ana cuti menghamilin, ya kan kepengen apa? Iya kan? Ono sing muni lho, hamil kan rekoso. Rumangsamu menghamili enggak perlu perjuangan. Lu kan gitu toh. Kita belo Mas, yakin gue ya. Ya selama ini kan diajar terus dengan kayak begini-begini. Ya kita luruskan dong lah. Berat dong lanang itu. Iya. Orang oke ya. Iya. Maka ketahuilah ketika kita anak ya sebelumnya lagi wong tua ya. Orang tua itu berangkat ya mbuh pegawai, mbuh ning sawah, mbuh di mana saja itu dengan resiko nyawa loh. Ya kan? Yang di jalanan sopir itu resikonya dengan nyawa. Iya, neng kantor resikonya dengan bose. Iya. Bahkan orang tua yang laki-laki itu siap neng omah neng kantor dionek-onekke majikane. Salo bukan karena ingat kebutuhan anak dan istrinya di rumah, dia akan melawan dan berani bertarung dengan pimpinannya. Tapi demi untuk agar dapur tetap mengepul, orang ayah itu berani melepaskan egonya, kemudian merendahkan dirinya, gen sesuk iso tetep kerja, gen iso bayaran, gen anake ora tau nangis. Ngono sing mbok salahke iku banget tenan mbok. Misalnya ya. Nah, lalu bagaimana dengan maaf ya? Anak-anak iya termasuk gara-gara konsep fatherless itu kemudian ada orang yang maaf dipondokkan itu dimasalahkan loh. Ya kan? Anak-anak masuk pondok pesantren kan sejak lulus SD, bahkan ada kalau di Kudus itu pondok ngapal di Quran malah sejak SD. Ya kan? Sejak SD. Dipisah dengan orang tuanya. Tambah fatherless, motherless itu. Sampai lasles kan gitu. Ya kan begitu kan? Dia itu mungkin dalam pandangan barat itu masalah besar itu. Ya kan? Tapi nyatanya anak-anak yang masuk pesantren yang jarang ketemu dengan ayah ibunya, ya kan? Gede ya baik-baik saja itu. Bahkan orang-orang yang hari ini memimpin negeri yang mungkin kita kenal lah nama-nama, ya kan? Kalau di kalangan MPR ada Hidayat Nur Wahid, DPR ada Muhaimin Iskandar, direktur ada macam-macam. Itu dulu anak-anak pesantren yang jujur kedekatan dengan ayahnya itu akan tidak seperti yang mestinya ditulis oleh orang-orang hari ini. Tapi nyatanya berhasil. Jadi persoalannya bukan soal ayah dalam pengertian sosok, tapi lebih kepada peran. Yang itu bisa diperankan oleh siapapun. Ya, saya ulangi, bisa diperankan oleh siapapun. Memang Rasulullah tidak pernah dididik langsung oleh ayahnya. Tapi kan kemudian dia bersama seorang figur ayah, peran ayah yang bernama Abu Thalib yang dahsyatnya luar biasa. Itu yang harus kemudian Mbak jawaban iki. Ya kan ketemu kan? Tetap dia butuh figur ayah, tapi kan bukan sosok yang dibutuhkan yang dipanggil ayah, tapi yang memiliki peran sebagai ayah. Maka anak-anak di pondok pesantren jarang ketemu dengan ayah biologisnya langsung, tapi tetap menjadi laki-laki hebat, perempuan tegar. Kenapa? Karena ketemu figur abah, figur ayah, figur kiai, yang itu memerankan diri sebagai orang tua. Ya.
Jadi kalau kemudian ada anak di pondok, oke, itu jangan muni, ya Allah aku diguak wong tuaku. Ya, gitu, iya. Makanya mindset orang tua, maaf nanti kalau jadi orang tua, ketika mondoknya anak, mindsetnya harus benar dulu. Bahwa saya menghadapi situasi kayak begini, aku kerja mendino, jarang ketemu anakku dolannya kaya ngono. Daripada anakku, maaf dalam tanda petik nggak bagus, aku karena nggak sanggup merawat langsung, tak titipin yang pondok. Tak pasrahkan kepada Pak Kiai yang tugas itu akan dijalankan dengan baik. Tapi kalau mindsetnya keliru, Pak, anakmu SMP yang di, tak pondok ke daripada ruwet. Wah, aku gondes tenan. Wah, ngeri ya itu berarti kan mengguang anak kalau gitu kan gitu ya. Ya itu namanya membuang anak lari dari tanggung jawab kalau itu. Tapi kalau kemudian datang ke pesantren, masrahkan kepada kiai, bukan berarti figur ayah hilang, enggak. Figur itu diperankan oleh orang lain yang berperan sebagai ayah. Maka sosok ayah itu bukan physically, bukan sosok tapi peran. Ya. Nabi Isa juga dirawat oleh pamannya. Iya, enggak dibiarkan sendirian. Iya. Ada ibu ya, sebagaimana ada Rasul ada Aminah. Tapi kemudian keluarga besarnya itu mendidiknya dengan luar biasa. Nah, di situ yang Anda butuhkan. Maka ketika hari ini Anda mahasiswa, kok enggak ada figur ayah, ya golek kos yang punya berani memerankan itu. Jangan sampean kos kok golek ketemune majikan, wis parani duitmu tok. Bayar kan gitu. Selesai. Iya. Maka menurut saya, ya ini bukan dalam renggang mendistorsi atau merendahkan peran kos-kosan. Lebih bagus Anda itu kalau mahasiswa, kos itu yang kemudian ibu kosnya, bapak kosnya punya peran sebagai ayah yang bukan hanya nagai pendakwulan. Iya. Enggak peduli kowe meh ngopo karepmu. Maka kalau kemudian dapat bapak kos kok cerewet, bersyukur kepada Allah. Prok bapakku ribut, bapak gue bisu, misalnya, ya kan begitu. Ya maksudnya bapak gue ngenengke kowe kok cerewetin, kira begitu. Lu justru bapakmu itu enggak berperan, diperankan oleh bapak kos, mestinya bersyukur. Iya, ibu kosku loh, aku ngerteko sithik ribut ra karuan, padahal tak bayar. Bersyukur kepada Allah. Karena apa? Dapat ibu kos yang memerankan sebagai ibu. Itu mestinya begitu. Tidak harus. Maka mohon maaf kalau saya di kampus, saya tidak hanya berdiri di depan kelas sebagai pengajar, sebagai guru, sebagai dosen. Kalau saya hanya sebagai dosen, saya cukup transfer of knowledge. Nyampaikan materi, selesai. Tapi saya memerankan figur ayah karena saya tahu bahwa kalian yang di kelas ini jauh dari orang tua. Iya. Kamu tidak akan pernah dapat nasihat lagi dari orang tuamu. Paling banter dari koncomu. Yo kalau koncomu benar, kalau koncomu bermasalah kan kamu tambah masalah. Mbak, aku kok malas kuliah ya mbak. Podo. Lu bubar kan betul? Ketemu ngono ya. Remuk kan gitu ya. Tapi kan kalau ayah kan nggak mungkin begitu toh nasihatnya. Pak aku malas kuliah, santai, bapak umbien ruwet. Enggak. Aku bapakmu ya lulus. Enggak akan begitu. Meskipun bapaknya umbien ngono loh ya. Iya, tapi tetap nasihatnya tidak akan begitu. Makanya ada anak diceritani bapak nenduk, bapak itu kalau ingat zaman kecil menyesal. Menyesal nopo pak? Menyesal karena dulu enggak mendengarkan nasihat eyangmu. Lah nasihatnya apa? Ya mbuh ngaku ora mendengarkan. Kan begitu. Bingung kan begitu. Iya. Lah yo nasihatnya apa? Ya mbuh ngaku ora ngrungokke mbok takoni. Iya kan membingungkan begitu toh. Tapi orang tua enggak akan begitu maksud saya. Iya, peran yang diperankan itu nanti bisa bahkan senior. Sorry ya, kalau Anda aktif nanti di organisasi, senior itu bisa berperan sebagai ayah yang kemudian memberikan masukan saran kepada kita. Jadi lebih kepada fungsi, bukan sekedar fisik. Karena kita nggak bisa nuntut, kasihan loh. Maaf kalau Bapak antara teman-teman mahasiswa yang ayahnya pelaut. Ya, memaksa ayah untuk kemudian tidak fatherless dalam pengertian yang selama ini difahami, berarti kon PHK atau bapakmu? Iya kan? Ya saya punya beberapa kawan tetangga, itu yang kemudian berangkatnya misalnya Januari berangkat, 6 bulan, sampai Juni di tengah laut dan di luar negeri.
Iya, anaknya lahir itu ditinggal mangkat. Ra ngerti miringi, ra ngerti mengkurepe, ngerti berangkang gitu. Iya. Nanti dilihat sebentar bapaknya pergi lagi. Ngerti-ngerti anak wis melayu. Iya, mungkin anaknya sampai lali, wis opoan begitu. Iya. Ya, padahal anak-anak itu potensi lupa sangat tinggi. Saya masih ingat betul ketika anak saya umur 2 tahun, tak tinggal berangkat haji. Pulang dia nggak kenal saya kok. Tak titip ke omnya dipanggil Abah. Tak jaki, Abah dikejar, aku dikejar orang ini. Baru sakit mana tahun? Iya. Padahal hanya 40 hari loh itu. Iya. Tapi seiring waktu kita semakin remaja. Iya. Kemudian ayah kita bekerja begitu. Iya. Lalu apa masalahnya? Apakah kemudian dia tidak boleh melaut dan harus pulang ngurusi anak-anaknya? Atau bagaimana? Maka kemudian bukan hanya sekedar figur fisik yang kita temui, tapi yang penting peran itu bisa diwujudkan. Maka berterima kasihlah kepada orang tua yang misalnya tidak bisa mendidik langsung, tapi menitipkan kita di tempat rumahnya kiai, ustadz, atau siapapun yang kemudian bisa menggantikan peran itu, meskipun tentu tidak sama persis. Ya. Dan maaf banyak yang berhasil, tidak ada masalah. Apalagi kalau kita sudah mulai menginjak remaja, sudah bisa memahami kenapa ayahku tidak pernah menemaniku. Ya kan? Ya karena kita ngerti, oh ayahku begitu. Tapi lihat, seorang ayah yang keluar negeri, bekerja berminggu, berbulan, lihat, ini kasus kali ini. Pulang, tapi ini rata-rata, pulang menyenangkan, anaknya remaja, ibunya seneng, bahagia, kekayaannya menumpuk. Ya kan? Tapi perhatikan, yang ayahnya di rumah bersama anaknya, kemudian ibunya menjadi TKW di Hong Kong, di Taiwan, di mana-mana, apa yang terjadi? Sebagiannya bubrah. Ya kan? Jadi anak-anak itu malah bisa kemudian kuat bersama ibunya, tapi ketika ibunya bersama di luar dengan anaknya, dengan ayahnya, anaknya sering kemudian bapaknya enggak kuat, anaknya tidak kuat. Perhatikan aja, mohon maaf ya, yang kalian ibunya di rumah, ibunya sarjana, puluhan tahun di rumah, ayahnya keluar kota terus, ibunya sehat walafiat. Tapi coba, yang ayahnya di rumah terus, ibunya luar kota terus, mumet kabeh itu ya. Ya anaknya, ya bapaknya kan begitu. Iya. Karena memang budaya kita seperti itu. Maka yang harus kita perlukan saat ini adalah kualitas pertemuan, bukan sekedar kuantitasnya pertemuan kita dengan ayah kita. Iya. Ayah tidak boleh menyerahkan peran semuanya, Bu, pokoknya aku golek duit, anak urusono. Tidak tepat. Tapi kalau kita kemudian memaksa ayah kita memerankan seperti yang seharusnya, seideal-idealnya, ini juga enggak adil. Karena begitu besarnya yang harus ditanggung di luar, karena pola kehidupan kita berbeda. Iya. Ayahmu nang omah terus kita ngomong ngrasani kabeh kok. Kan gitu tuh. Tapi kalau ibumu nang omah terus ora masalah. Iya, masalahnya kan ngono kuwi. Iya. Wah, aku butuh figur ayah. Mama kerjono pol-polan, aku tak mbek ayahmu. Kuwi tanggane do muni, wong lanang ngrupeti. Iya, tapi ketika yang penting didampingi ibu, ayahnya pergi tiap hari jarang pulang, tetap orang membanggakan. Bapaknya luar biasa pekerja keras. Ya, maka ini antara idealitas yang seharusnya dan dengan senyatanya mari coba dipertemukan. Hanya tadi ini fenomenanya begini-begini karena satu, kita menghadapi zaman yang berbeda dengan zaman orang tua kita dan nanti kita akan berbeda dengan zaman anak-anak kita. Itu problem pertamanya. Tadi kenapa ini problemnya begini-begini? Itu fenomenanya satu, zaman terus berubah. Dulu, maaf, ketika saya pulang sekolah misalnya, pipi saya kok merah, ini misalnya. Habis dikeplak Pak Guru, habis tempeleng ditampar Pak Guru, tekan omahku mulai mumpet-mumpet. Jangan sampai konangan Bapak. Ya kan? Kalau zaman dulu pipimu napa? Abang kabeh dikeplak Pak Guru, mrene. Ora dielus tambahi ya, pelak. Lho, Pak. Dan kita enggak berani mata, sing genah kowe ora ngono, Dek.
Iya. Enggak. Kita ngerti. Sebab apa? Kesimpulannya orang tua kita dulu, kok kowe dikeplak gurumu berarti kowe nakal. Kowe aja ngisen-ngisen wong tua, tak tambah meneh gen esuk ora ngono. Saiki kan ndak begitu toh. Pipimu napa merah ditampar Pak Guru. Bentar, foto visum. Ngono. Lapor polisi kok. Iya kan? Sudah enggak mau memerankan diri sebagai ayah yang baik, anaknya dirawat, diperankan oleh gurunya, dia enggak terima. Ini yang jadi problem kan itu. Ya kan? Kan masa gitu, pernah ada berita tuh, guru agama di sekolah Islam, di SMP Islam itu, Jumatan muridnya dikumpulke di kon mlebu masjid. Ono sing rada mbeling melayu-melayu doyak. Hanya untuk Jumatan, dikejar-kejar-kejaran, akhirnya anak itu jatuh. Jatuh kemudian dibawa ke rumah sakit, kemudian ada patah tulang di lengannya. Visum, laporannya anak dicelakakan oleh gurunya. Gurunya didenda 15 juta kok. Padahal bayarannya guru ini 1 bulan 1,5 juta. Berarti kan 10 bulan tidak bayaran. Gara-gara ngoyak cah itu. Iya, perannya digantikan tapi orang tuanya nggak siap. Kan gitu tuh. Nah ini kan zamannya berbeda. Satu, zamannya berbeda. Saya dulu ketika ada tugas, anak-anak bikin clipping, stresnya luar biasa. Golek koran, nyari koran bekas, diguntingi, ditempel-tempel. Hari ini anak-anak bikin clipping, browsing, di print, tumpuk. Selesai, gurunya kalah cepat. Zaman berubah. Itu kenapa kemudian ada masalah dengan fatherless itu di situ. Ya, sebenarnya sejak dulu orang tua laki-laki nyambut gawe anak-anak diurus ibu itu sejak dulu tidak ada masalah. Hanya hari ini menjadi problem karena zamannya terus berubah. Ada perubahan persepsi tentang pendidikan sehingga kemudian hal seperti itu terjadi. Dulu TV hanya satu namanya TVRI. Saya ngalami situasi itu. Ya, kalau generasi milenial itu kan TV-nya warna-warna. Nah, kalau generasi saya kan generasi kolonial. Ya kan milenial dihadapkan dengan kolonial, tetap pedot kolonial udah. Iya. Iya, TV-nya cuma satu namanya TVRI. Dan itu hanya bisa nyala TV setelah jam 4 sore. Sehingga sekolah itu dulu SD pulang dari berangkat jam 7 pulang setengah 10. Setengah 10 sampai sore dolan aja kemanapun tidak ada problem. Orang tua nggak ada kekhawatiran sama sekali. Hari ini sekolah dibikin full day school. Sampai bocah butrek full day. Kan itu ada videonya kan begitu. Karena apa? Karena anak kota di Padang, desa di Padang cah kota beda Pak. Iya, dia stres. Tapi full day hari ini dibutuhkan oleh orang tua modern. Yang ayahnya kerja, ibunya kerja, daripada anak pulang jam 10 di rumah ngapain nggak jelas, di sekolah yang full day. Nanti berangkat bareng ayahnya, pulang dijemput waktu ayahnya pulang kerja. Zamannya berubah. Iya. Loh saya, iya dulu paling ngenteni TV, ngenteni sore. Jam 7 malam, TVRI judul acaranya namanya Mana Suka Siaran Niaga. Itu artinya iklan. Akhirnya TV ini dipateni ngaji sinau. Iya, generasi milenial itu udah hadapinya TV-nya isinya warna-warna, wegah ngaji, wegah sinau. Maka kemudian ngaji sekarang jarang yang habis maghrib. Sekarang ngaji diganti sore semua kan? TPQ ganti sore. Kalau malam sudah enggak. Iya, enggak menarik. Sekarang generasi Z, Gen Z itu tidak lagi butuh TV karena semuanya diselesaikan dengan HP. Jarang tuh saya wong delok TV. Iya, jarang karena semuanya lebih cepat ini. Iya, golek berita apapun lebih cepat ini. TVRI, apalagi TV yang lain-lain ngenteni beritanya. Ini cepet, wah langsung. Semua orang jadi wartawan kok. Ya kan, wah kecelakaan loh. Ini malah disutingi api. Ini disuting. Orang nulungi nyoteng malah udah. Iya, sehingga anak-anak dianggap kehilangan adab. Ya kan, orang sudah sekarat, sudah mau mati, orang ditulungi malah disuting. Iya, itu kan sama dengan bayangan saya dulu. Orang kalau toleransinya rendah, ono kecelakaan, rak ditulungi malah takoni, tulungi, kuse, agamanya apa? Dicek KTP ini buka, oh Islam, kuse, Islamnya NU Muhammadiyah. Nah, cek, wah NU, segi NU ini melu PKB apa ora? Itu terus ya. Oh Muhammadiyah iki pan apa umat, itu suwi banget tuh ya. Selawangnya mati kan begitu tuh. Iya. Mestinya kan tidak begitu, tapi hari ini meskipun tidak terucap begitu, realitasnya dihadapi. Zamannya terus berubah. Iya.
Maka ada sekolah full day school supaya orang tua kemudian merasa nyaman di rumah dan sebagainya. Satu. Yang kedua harus difahami, satu ya, zaman berbeda. Yang kedua, setiap anak itu lahir berbeda. Iya. Dulu itu anak itu diukur dengan rankingnya. Betul kan? Kepintaran bocah-bocah itu diukur dengan ranking berapa. Sehingga setiap terimaan rapot itu, kalau anaknya pinter, bapaknya seneng, kalau ibu anaknya nggak pinter, stres dewe. Maka kemudian, karena semakin faham, zaman terus berubah, anak itu berbeda, maka sekarang ranking itu dihapus di dalam rapot. Iya, dulu itu kan ngeri, buka, waduh, ranking kok selawi, tutup langsung gitu ya. Tekan omah anaknya diamuk, kowe kok ranking selawi iki kancamu piro? 4 likur. Loh, kowe berarti nomor selawe? Wah ya Allah, kowe ngeri to nang. Bu meneng aku ya ora enak Bu. Kowe aja ngisin-ngisin ke, Bu meneng aku ya isin, meneng ya. Ya sekarang sudah enggak ada begitu. Zaman berubah, kenapa anak potensinya berbeda? Iya. Orang seperti Ronaldo itu enggak usah ngapal ke rumus matematika, anggar iso nendang gol bayaran kok. Ya kan? Itu kan kecerdasan yang macam-macam. Yang dulu bermain musik iki sok ben dadi apa to dolanan gitar terus. Iya kan? Tapi ternyata orang bisa sukses hanya dengan gitarnya. Orang hanya bisa sukses dengan sepatunya. Orang bisa sukses dengan macam-macamnya. Iya. Dengan suaranya. Dulu tuh nyanyi dadi apa? Mesti ya kalimatnya seperti itu. Sekarang enggak. Zaman berubah, kemudian orang itu potensinya berbeda. Iya, loh sekarang anak sekarang dibandingkan mesti nesu-nesu. Loh zaman sekolah tuh dulu anggar gurune, itu loh kelas sebelah, kelas B, manut-manut ora koyo kowe. Bocah meneng bae. Saiki bengok, Bu rasa banding-bandingke ya. Ngono ya. Anak berani bantah sekarang. Iya. Dan memang aslinya kan tidak boleh tuh banding-bandingkan. Ya Allah di kowe kok ranking selawe iki piye to ya. Lah maksud Ibu piye to? Lho mbok koyo kancane iki lho sebelah omah ranking 1, kuwi ngarep omah ranking 2, belas sekolah bareng kowe karep nunut awake dhewe lho. Kowe kok iso ranking selawe iki piye? Anake tenang kok, Bu. Rasa bandingke to, Bu. Aku ora bandingke, tapi masalahnya ngono ku ya. Ngene lho, Bu. Tak kandhani ya, Bu. Cah kuwi to ranking C mergo ibuke kae. Lah cah kuwi ranking 2 mergo anake wong kae. Lah kuwi ranking selawe mergo anakmu. Jejal aku anake kae kan ranking 2. Wong sing mari pekok kowe anu lah gitu loh. Jadi iya. Loh kalau dijawab ngono piye jala? Iya kan? Setiap anak potensinya berbeda. Iya. Perenang ya asal iso renang banter wis apik kan begitu. Ya karena sekolah kita itu dulu kan maaf ya, mestinya kalau kuda itu cukup dilatih kon melayu sak banter-bantere. Ya kan kalau burung diajari terbang setinggi-tingginya. Kita itu ndak yo kon renang, yo kon mabur, yo kon menek, yo kon melayu kan remu awake dhewe ta. Lah yo ikan kok diajari lari kan mesake banget tau ta. Harusnya kan renangnya dimaksimalkan sehingga dia menjadi juara kan begitu. Setiap anak potensinya berbeda. Nah itu yang kemudian ayah menjadi penting karena dia yang melahirkannya. Meskipun ya saya sebut yang melahirkannya, meskipun fisik yang melahirkan ibunya, tapi yang disebut walid itu tetap ayah. Ya. Anak walad, yang bikin ibu melahirkan walad itu kan walid, ya sang ayah. Maka Anda tetap binnya kepada ayah, kan begitu toh? Figur itu menjadi penting, situasinya berbeda, potensinya berbeda. Ya. Dan yang ketiga, anak itu bukan fotokopi orang tua yang diperkecil. Satu zaman beda, potensi beda. Yang ketiga, kemudian bukan orang tua yang diperkecil. Anak itu tetap anak. Pernah mendengar gini Mbak, maaf ya, mungkin pernah ngalami. Kowe iki mbok mikir. Ya kan gitu? Mikir apa? Bapakmu ki sapa? Lho kenah kowe lho ya. Ya kan? Misalnya Pak, mbok aku tukoke motor. Kowe mbok mikir bapakmu sapa? Lho kenah kowe lho. Ora ngono. Lah piye maksudmu ngono? Bayaran bapakmu piro? Lho sing kerja kowe malah bayarin takon aku. Iya. Ya kadang-kadang orang tua kan begitu, itu ekspresi emosi. Sehingga maaf kadang-kadang anak males ngomong dengan orang tua. Ya kan, ada masalah, ragil ngomong mbek wong tuane, ngomongnya karo kancane. Iya. Pun nangis nopo? Putus sok mah.
kuandani sebuayi ngerti lanangan. Ngono bahasa. Diunek-uneke ora dihibur ya toh, sudah diputus pacarnya malah diunek-uneke mbokne kan butrek tok itu lah. Iya. Coba ibunya, ya sudah berarti belum jodohmu. Coba kalau ibunya begitu kan anaknya tenang. Kowe kuandani aja karo cah kuwi ya. Ngono. Cah ruwet, macam-macam begitu. Iya. Kowe ki bayi kok ya Allah sakmene gedene donake bayi ya Allah ya. Iya, nangis jam 09.00. Bu, napa? Gaweke susu. Wes gedhe ra gelem gawe dhewe. Lho jare mau bayi. Kan bingung kita ngono kuwi. Iya. Dan itu kadang-kadang ketemu yang begitu itu. Maka figur dalam pengertian peran bukan fisik. Karena kalau ketemu fisik belum tentu menyelesaikan malah nambah masalah. Kan gitu loh. Di situ yang harus kemudian difahami. Maka meskipun Nabi Muhammad tidak pernah bertemu fisik ayah yang namanya Abdullah, tapi peran itu difungsikan dengan baik oleh Abu Thalib. Jadinya. Iya. Gitu loh. Jadi 3, karena potensinya berbeda. Bukan fotokopi orang tua. Loh Pak, katanya kan kacang orang ninggal lanjaran. Pernah dengar gitu ya? Buah jatuhnya enggak jauh dari pohonnya. Kuwi buah. Buah tidak jatuh tidak jauh dari pohonnya, itu buah-buahan. Tapi buah itu pun buah zaman dulu. Buah zaman sekarang, ya Allah, durian ning Gunung Pati jatuhnya di pedurungan. Karena ditebas langsung tampane truk. Ora tiba blas loh Mas. Iya kan? Maksudnya apa? Lingkungan, pendidikan, pergaulan berpengaruh mengubah yang dari Gunung Pati ke pedurungan. Iya. Tidak selalu sama. Jadi kalau mohon maaf ayah kita hanya seorang X, kita nggak usah kemudian kita harus jadi X. Kita bisa jadi Z, bisa jadi A, bisa jadi B, bisa jadi macam-macam. Iya. Maka ayah kadang-kadang perannya keliru di situ. Wis kowe iki bapakmu tani, rasane neko-neko, wis neruske tanine bapak ra wis. Ada yang begitu. Figurnya tidak memerankan dengan baik malah menjadi masalah. Ya kan? Wis sekolah pinter kaya ngopo percuma wong bapakmu ra ndek relasi blas. Ya kan? Itu ayah yang tidak memerankan figur ayah, tapi fisiknya, sosoknya justru bikin masalah, kan begitu. Aku ora ngono ki pateni ora asal ya. Ya, bukan begitu ya. Ya itu bisa jadi karena keterbatasan. Harusnya kalau figur ayah berperan kalimatnya enggak begitu. Dek, Mas, meskipun ayahmu hanya begini, bismillah, wis sekolah sing pinter. Aku ingin kamu jatuh tidak dekat saya. Kamu harus lebih hebat dari ayahmu. Ayah rekoso ra masalah, sing penting kowe sukses. Itu peran itu difungsikan dengan baik. Tapi sayang sing ngene iki ora akeh, malah ketemune percuma le daftar wong bapakmu ra ndek apa-apa. Wis kene ra wis melu tambal ban beres sudah. Iya. Banyak yang begitu meskipun tidak terucap loh ya. Tidak terucap tapi kemudian serasa neko-neko, rasa gagas werna. Iya, sampai kowe rasa melu ngono kuwi, wong bapakmu dudu kiai, bapakmu ora wong sugih, kowe paling dadi ketibal. Itu peran itu tidak dijalankan dengan baik malah bikin masalah. Iya. Jadi anak bukan fotokopi orang tua diperkecil, bukan harus sama dengan bapaknya. Dia maka oleh karena itu seandainya ya peran itu tidak dilakukan oleh ayah kita, oleh ibu kita nggak perlu harus risau apalagi mereka. Iya, kita kemudian mari seandainya tidak ditebas, mari kita gelundung dewi. Gelundung turun dari Gunung Pati minimal tekan Sampangan. Ya kan? Mengubah diri kita untuk menjadi lebih baik. Di situ kemudian kita akan ketemu dengan banyak ragam masalah. Loh, masalah besar Pak. Loh, iya hidup ya kemudian selalu begitu. Apa terus kalau didampingi ayah tidak ada masalah? Tetap ada masalah. Iya, dijalani dengan baik. Dengan sebagus-bagusnya. Zaman berubah, potensi berbeda, bukan fotokopi yang diperkecil, dan kita bukan orang dewasa. Dan yang kelima, ini yang penting, kita ini punya keinginan, punya kehendak. Setiap anak itu punya keinginan, punya kehendak.
yang bisa berbeda satu dengan yang lainnya. Kalau yang keempat tadi, maaf, bertiga, kakak adik bertiga, itu maaf bisa berbeda. Keinginannya berbeda. Yang satu lahir di rumah kontrakan. Yang pertama lahir di rumah mertua. Selama kehamilan konflik terus dengan mertua. Anak kedua lahir di rumah kontrakan. Anak ketiga lahir di rumahnya sendiri dengan fasilitas yang memadai. Kok kon podo? Mustahil. Ya kan? Maka kemudian rata-rata itu ya kadang-kadang begini, anaknya lanang, anak mbarep. Anak mbarep itu sering menjadi korban. Ya, dolanan, kowe iki mbok ngalah karo adikmu. Pernah dengar kalimat itu tak? Pernah. Sering kan? Kamu ngalah. Kamu udah gede. Gede piye podo TK-ne kok. Loh yang satu TKA, yang satu TKB. Kamu yang adik kakaknya ngalah ya. Ki batin ya Allah, aku mbiyen pas umur sakmono ora ngono kaya ngene. Saiki ana kok ngene aku meh dolanan, jarine kon ngalah. Akhirnya kan ngenteni sepi pakne lunga kowe tak ajiar. Ya. Iya, maka bapak ibu ini rano adine kuatraki kan udah. Iya. Maka kadang-kadang kan anak baru bukan sok gampang minder karena sejak kecil gokalan dan disalahke. Kakak ngadi tukaran, podo nangis lho. Sing disanani sapa? Kakange, padahal sing mulai seadine lho. Iya. Adine mangane cepet, mangane alon-alon direbut tok. Direbut tukaran, kowe ngalah piye rung mangan kok ngalah. Ngalah itu kan konsep dewasa toh, bukan konsep anak-anak. Iya jejal, ke SD kelas 1 duwe adik umur 2 tahun, koncone dolan layangan, dia ini kon ngomong adine jejal. Digondeng, layangan peduli, tak colke adikku nangis, tapi aku rantuk layangan, piye? Wah akhirnya aja geret melayu sih udah. Iya, situasi maaf ini simbolik ya, bukan makna sesungguhnya. Tapi banyak orang yang mengalami anak-anak baru begitu. Iya, maka dia kadang-kadang malah melebihi figur ayah bagi adik-adiknya daripada ayahnya sendiri kan. Nah, di sini kemudian peran-peran itu yang kemudian lebih ditonjolkan, baik ada ayah secara fisik maupun tidak. Ya, maksud saya kalau di antara kita yang sejak kecil atau sekarang sudah nggak pernah lihat figur ayahnya secara fisik, baik karena sudah tidak ada atau kemudian maaf ke tempat lain, tidak usah risau. Tidak usah risau. Itu bukan maaf penyebab kegagalan hidup kita. Ya. Justru kemudian kita hadapi dengan kekuatan, insya Allah, ya. Tapi tidak usah nantang. Nanti ketemu ayahnya kilo, rambek kue saurip, rasa menengono ya. Kowe emang rano manfaatnya belas, rasa menengono ya. Ya, kalau kemudian kita misalnya kan belum sangat mungkin toh, maaf ayah kita tergoda dengan wanita lain, terus kita dengan ibu kita ditinggalkan begitu saja, nanti kita kemudian berjuang, insya Allah kemudian bisa. Saya selalu mengajak Anda, kalau mengalami tadi tidak ditemukannya figur fisik seorang ayah, mari belajar dengan seekor cecak itu. Ya, cecak itu merayap apa? Cecak itu merayap. Makanannya apa? Nyamuk. Nyamuknya terbang. Cecak kalau memikirkan kondisi stres loh. Nyamuknya merayap, apa namanya itu? Cecaknya merayap, nyamuknya terbang. Itu kalau cecak mikir stres loh. Ya Allah, salah penempatan nih. Salah posisi gitu. Gusti Allah orang genah itu. Mosok aku kok gini, mosok nasibku kayak begini. Kan ada orang begitu tuh, menyalahkan Tuhan kan. Kenapa harus aku yang diuji? Ngono ki gayane udah. Iya, sing nguji kowe sapa? Kowe azab kok bos. Ya kan begitu ya. Iya. Kalimatnya begitu. Kenapa ya harus saya yang diuji? Lu justru kalau kemudian kita diuji berterima kasih kepada Allah, kita mengalami perjuangan. Tapi lihat saja, cecak itu merayap makanannya nyamuknya terbang. Cecak enggak pernah berpikir nyamuk akan nggoda dia. Kan enggak mungkin nyamuk rembukan, yo ngejar jani cecak yo. Lah napa nyedak melayu nah. Gen cecake stres enggak begitu kan? Cecak iki tenang sampai akhirnya melahirkan lagu cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Kalimatnya apa? Berikutnya. Datanglah seekor nyamuk iki teko, Bos. Nyedak dhewe. Iya, cecak iki santai tok udut ning pojokan. Lha kan begitu toh?
Datang seekor nyamuk. Hap lalu ditangkap. Cecak tidak pernah jatuh gara-gara nangkap nyamuk. Sudah diteliti kok. Cecak tidak pernah jatuh gara-gara nangkap nyamuk. Dan hebatnya cecak, meskipun di atas kepala kita banyak nyamuk, cecak ngerti kok. Sedakep nang pojokan. Bukan wilayah kerja saya. Wah luar biasa. Iya dia nggak tergoda dengan apa yang dimiliki kawannya. Bapakmu ono, ibumu ono, karepmu, bapakku ono, bismillah, mari sama-sama berjuang. Loh kan begitu. Tenang, iya. Cecak itu jatuh bukan karena nangkep nyamuk. Delokon wae. Cecak itu jatuh karena cecak lanang ngoyak wedokan. Jatuh. Ora percaya delokon wae. Iya, iya, yakin aja kita berjuang. Kalau ada figur ayah secara fisik, alhamdulillah. Kalau sudah tidak ada apapun sebabnya, tidak boleh kita kemudian mundur, apalagi pasrah, apalagi kemudian mengalah, apalagi menyerah dan mengatakan kalah. Ya, kita harus menjadi pejuang dan insya Allah menjadi pemenang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren ya. Cecak ngoyak wedokan ibu. Aku ngoyak wedokan kering. Angel. Kering, Oh, kering. Ayo, semula.